Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita konsep cinta dan kasih sayang dalam Islam. Ada seorang laki-laki namanya Qais. Siapa namanya? Qais. Dia jatuh cinta sama perempuan namanya Laila. Laila ini kena lahir waktu malam. Sampai akhirnya Qais tadi gila. Saking cintanya menjadi gila. Maka disebutlah dia dengan nama Laila Majnun. Majnun artinya gila. Laila Majnun tergila-gila kepada Laila. Mohon maaf Bapak kalau kebetulan nama bininya Laila. Sampai akhirnya saking gilanya hilang akal, hilang ingatan, dibawa oleh ayahnya ke samping Ka'bah, berdoa di dinding Ka'bah. Maka disebutkan oleh seorang ulama besar dari Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, di antara orang yang sehat berdoa di dinding Ka'bah adalah Qais. Berdoa di samping Ka'bah, sehatlah dia. Setelah dia sehat, ditanyalah dia oleh orang, tak jadi dia nikah dengan Laila. Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Mana yang kau pilih Qais? Apakah dunia beserta isinya atau Laila? Maka Qais menjawab, la ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih ku cinta daripada dunia beserta isinya. Sebetulnya apa yang sedang Ustadz Somad ceritakan? Kalau kita sudah cinta, bukan sama orangnya, bukan sama rumahnya, bukan sama pakaiannya, debu yang menempel di selopnya pun dapat menjadi obat dan pelipur lara. Betul? Syair Qais ini selalu dijadikan ulama. Syair orang gila ini dijadikan ulama ketika berdalil tentang cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada makhluk Allah, kalau cinta kepada hamba Allah, bisa begitu dalamnya. Apalagi cinta kepada pencipta manusia, yaitu Allah. Maka kalau sudah cinta kepada Allah, tak sabar hati mau datang ke masjid solat berjamaah. Kalau sudah cinta kepada Allah, tak sabar hati ingin segera berzikir menyebut Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, maka yang hadir malam ini melimpah ruah, panitianya sampai 500 orang. Ini semua adalah bukti cinta kepada Allah, apa pula kepada Laila. Tapi yang namanya cinta ini payah Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki berdiri tegak menengok lukisan yang terpajang di dinding, lukisan abstrak. Yang terkejut, yang sakit jantung, banyak-banyak istighfar. Menengok lukisan abstrak yang cantik, dia pun berdecak kagum. Setengah jam dia menikmati lukisan yang cantik terpampang, tergantung di dinding. Oh, amazing, hebat kata dia. Orang lain yang menengok dia juga menengok sambil heran. Heran apa? Apalah yang hebat lukisan ini? Hanya gambar ban mobil diseret dalam gerasi. Lukisan abstrak itu lukisan yang tak terbaca. Betapa orang kalau sudah paham lukisan abstrak, dia bisa menikmati. Tapi orang yang tak paham, dia menyangka orang itu gila. Saya insya Allah nanti tanggal 18 pagi berangkat dari Pekanbaru 3 tablik akbar. Tablik akbar yang pertama jam 8 di Pangkalan Kerinci, pengumpulan dana. Habis itu langsung dilanjutkan di Pematang Rebah Indragiri Hulu, pengumpulan dana. Habis itu jam 8 malam tablik akbar lagi di Bali, Balilas, pengumpulan dana. 3 kali pengumpulan dana, dananya akan dibawa ke pedalaman suku Talang. Nama programnya Tolong Talang. Lalu kemudian sampailah saya ke pedalaman suku Talang beberapa tahun yang lalu. Dijumpakan sama kepala suku.
Ustaz Somad, ini kepala suku. Baik, kepala suku. Menghormati kepala suku mesti minum. Minumannya apa? Kelapa muda. Oh, kelapa muda kecil lah. Makanannya apa? Saya tengok. Diambilnya sirih, saya ambil pula sirih. Diambilnya kapur, saya oleskan pula kapur. Diambilnya gambir, saya potong pula gambir. Diambilnya pinang, saya ambil pula pinang. Digulungnya sirih, saya gulung pula. Dimasukkannya ke mulut, saya masukkan pula. Dia senyum, saya tidak. Mau dimuntahkan segan, mau ditelan pahit, akhirnya walaupun pahit ku telan juga. Apa sebetulnya yang ingin Ustaz ceritakan? Sedangkan untuk merasakan manisnya sirih saja pun mesti pakai proses. Untuk merasakan cantiknya lukisan abstrak, banyak orang tak bisa menangkap. Untuk merasakan nikmatnya sirih, banyak orang tak bisa menikmati. Singkat cerita, diundanglah saya oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Aher, di kantor gubernur. Sampai di kantor gubernur, saya pun disambutlah, duduk bersama. Kata Kang Aher, Ustaz Somad, ini adalah kopi kualitas ekspor terbaik di dunia. Bijinya biji-biji terbaik, dipilih oleh kualitas terbaik, ditanam di tanah yang terbaik, dipetik oleh petani terbaik, diolah dengan cara yang terbaik. Pokoknya mantap. Dituang ke dalam gelas, disiram seduh air. Walu, tahu macam manalah prosesnya. Ustaz, cara minumnya saya ajari, katanya. Oke. Letakkan tepi bibir ke tepi gelas, ke tepi bibir. Jangan langsung masuk, Ustaz, diseruput, katanya. Cumana seruput itu, Kang Aher? Jangan langsung telan, Ustaz, tahan sebentar, katanya. Wah, kata dia, luar biasa, Ustaz. Habis itu ditanyanya saya, gimana, Ustaz? Pahit, gitu saya. Abdul Somad belum bisa merasakan cantiknya lukisan abstrak. Saya Abdul Somad belum bisa merasakan manisnya sirih. Dan saya sampai hari ini belum bisa merasakan manisnya kopi Kang Aher. Kalau merasakan yang tiga, yang zahir ini aja payah, apalagi merasakan cinta kepada Allah. Tapi orang Melayu berkata, Allah bisa karena biasa. Biasakan hari Sabtu ke masjid, hari Ahad ke masjid, subuh Sabtu ke masjid, subuh Ahad ke masjid. Pertama berat bangun tidur, pertama malas, lama-lama bersemangat. Akhirnya berapa ratus masjid tadi, Ustaz? 116 masjid, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, 116 masjid. Insya Allah kalau sudah 106 masjid dikunjungi, terasalah manisnya sholat subuh. Betul. Insya Allah belum azan subuh udah terduduk, merasakan manisnya. Tapi kalau orang yang belum merasakan manisnya, Bapak baca tak berita di koran, di website internet, orang yang masuk ke dalam masjid membacok yang orang baca Quran dalam masjid? Baca, dia sedang mengantuk. Orang baca Quran di masjid, Bismillahirrahmanirrahim, sumbatnya telinganya, makin kuat pula qari itu. Tak berhenti-berhenti datang dia ke masjid, bacoknya selesai, mati kaset itu langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi orang kalau sudah merasakan manisnya cinta kepada Allah, nih malam ini duduk di atas lantai, duduk di atas tanah. Ada pula tadi saya tengok anak-anak muda berdiri di atas tembok-tembok di belakang, ada pula yang di bawah-bawah pokok kelapa. Ini adalah orang-orang yang sudah merasakan manisnya dakwah, tabligh akbar dan ceramah. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang sedang ingin Ustaz Somad ceritakan? Kalau sudah cinta, maka semua akan kita berikan. Begitulah kata bapak dulu waktu menggombal ibu. Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid kulewati. Lautan kuseberangi,
bukit kan kudaki. Cinta kepada manusia hampa, hilang, habis, tak berkesan. Tapi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang akan kekal abadi. Betul? Tapi kadang banyak cinta ini hanya di mulut saja, hanya di bibir saja, lain di bibir, lain di hati. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau orang sudah cinta, disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Apa tanda orang cinta kepada Allah? Disebut nama Allah bergetar hatinya. Suatu ketika Nabi sedang berperang, Nabi bernaung di bawah pohon kurma, lalu kemudian Nabi sedang beristirahat, datanglah Do'sur. Siapa namanya? Do'sur, bukan Daksur. Do'sur. Diambilnya pedang. Ya Muhammad, sekarang engkau sendirian, kawan kau tak ada. Ya Muhammad, sekarang engkau tidak punya senjata. Kalau aku tebaskan ini ke leher engkau, siapa yang menolong engkau? Saat itu apa kata Nabi? Allah. Mendengar kata Allah dari mulut Nabi, jatuh pedang dosa. Allah yang keluar dari mulut dilengkapkan dengan hati, dengan sikap pengagungan. Allah, jatuh pedang dosa. Sekarang banyak orang menyebut, mulutnya menyebut Allah. Allah, subhanallah. Mulut menyebut subhanallah, tapi hati ingat sawit. Namanya zikir brondol. Mulut menyebut alhamdulillah, tapi hati ingat gaji 13. Mana bisa connect antara mulut dan hati? Hati berkata Allah, mulut berkata Allah. Itulah yang dilakukan oleh Tuan Guru bersama orang-orang dalam rumah suluk sana. Tahu Bapak Ibu suluk? Suluk, bukan suluh. Suluk, orang berzikir di dalam. Apa yang mereka sebut dalam suluk itu? Kepalanya ditutup, berzikir Allah sampai masuk ke dalam tangkai jantungnya. Berapa lama? Tidak makan pakai lauk, tidak mengingat yang lain, mati TV mati, handphone mati, semuanya hanya mengagungkan Allah. Sampai akhirnya apapun yang dia pandang, apapun yang dia tengok, dia selalu mengingat Allah. Banyak orang sekarang mulutnya menyebut subhanallah, tangan megang remote, subhanallah. Mana sinetron tadi? Mana menjadi zikir? Zikir apa namanya? Zikir TV. Zikir apa namanya? Zikir handphone. Oleh sebab itu, kalau mau menanamkan cinta kepada Allah, maka mesti ada dipaksakan. Paksakan sholat. Makanya anak-anak itu dipaksa. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu sholat. Wa abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun, paksa dia sholat. Suruh 7, pukul 10. Ibu boleh pukul dia 10, tapi pukulnya pukul mengajar, bukan pukul menghajar. Ini sampai hilang telinga anak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah jam 9. Tadi saya mulai jam 8:30. Ternyata kalau orang hatinya penuh dengan cinta, maka yang menyampaikan itu pun tak terasa waktu 30 menit telah berlalu. Betul? Dalam hati jamaah udah lama betul kurasa dah Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep cinta dan kasih sayang dalam Islam, bolehkah laki-laki mencintai perempuan? Boleh. Apa salahnya? Bolehkah perempuan mencintai laki-laki? Boleh. Ada sebagian orang mengatakan tidak boleh mencintai laki-laki, tidak boleh mencintai perempuan, tidak boleh menikah seumur hidup. Ya, ajaran Islam mengatakan man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah ba'ah, yang sudah mampu, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Artinya apa? Cinta boleh, tapi tetap dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jangan nanti habis ini anak muda datang ke rumah, Pak, aku bawa anak bapak ya. Kenapa? Cinta. Datang bapak tuh, kau makanlah cinta tuh. Kalau memang kalian jantan bukan karena kalian berotot,
Kalau memang kalian jantan bukan kumis melintang, kalau memang kalian jantan bukan yang gagah perkasa, tapi kalau memang kalian jantan, ikuti sunnah Rasulullah, pinanglah dengan bismillah. Suatu ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah. Ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, tiba-tiba berdirilah seorang perempuan. Berdiri seorang perempuan. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi. Inni wahabtu laka nafsi. I give myself for you. Kuberikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi diam, Nabi tak bergeming, Nabi tak merespon, Nabi diam saja, Nabi cuek saja. Karena Nabi diam, berdiri seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau tak mau sama dia, untuk aku aja lah. Kata Nabi, kau serius mau sama dia? Mau ya Rasulullah. Iltamis walau khataman min hadidin. Balik kau ke rumah, pulang kau ke rumah, cari cincin walaupun terbuat dari besi untuk mahar. Cari. Pulang dia ke rumah, di balik-baliknya lemari tak ada cincin dari besi. Lalu kata Nabi, cari sekali lagi. Dia pun pulang ke rumah, dibongkar-bongkarnya lemari, dapat satu kain. Ini satu kain ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk mahar. Kata Nabi SAW, kainmu berapa? Satu. Mahar untuk istrimu? Iya. Nanti kalau dipakai istrimu kau pakai apa? Diam dia. Perempuan ini diam, laki-laki ini pun diam, malu. Akhirnya dia pun pergi karena malu. Ketika dia akan pergi, dipanggil oleh Nabi SAW. Ta'al, sini sebentar. Ada apa ya Rasulullah? Zawwajtukaha bima ma'aka. Hal ma'aka minal Quran? Kau tadi yang mau pergi meninggalkan majelis ini, ada kau hafal Quran? Suratu kada, wa suratu kada, wa suratu kada, wa suratu kada. Aku hafal surah ini, surat ini, surat ini, surat ini. Langsung dinikahkan Nabi di majelis itu. Zawwajtukaha, kunikahkan engkau dengan dia, bima ma'aka minal Quran, dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa perempuan itu tidak melawan? Karena dia cinta karena Allah. Kenapa laki-laki itu tidak melawan? Karena dia juga cinta karena Allah. Sekarang orang cinta bukan karena Allah. Cinta kenapa? Karena Al-Fat. Kalau kena Al-Fatihah tak apa-apa, karena Al-Fat yang pintunya sekali picit berbunyi itu. Aku nikah sama dia, Mak. Kenapa? Karena Al-Fat. Jangan dulu, Nak. Tak apa-apalah, Mak. Akhirnya setelah seminggu, sebulan barulah tahu. Rupanya kredit belum lunas. Dari klaksonnya sudah kedengaran. Kredit